Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ajengkinasih, NIM D400 180 166 kelas F. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kabel UTP straight dan crossover, dan ini merupakan tugas praktikum instalasi residensial modul 5. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu kabel straight. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Adapun kegunaan kabel straight yaitu yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, kemudian menghubungkan hub ke router. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat kabel straight. Yang pertama, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm seperti yang ada pada gambar. Kemudian, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Seperti yang ada pada gambar, ya seperti itu. Setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan menggunakan tang crimping. Setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45. Jack terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri jika posisi pin menghadap ke Anda. Berurut ke kanan adalah jack 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya seperti yang ada pada gambar di bawahnya. Masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack. Jadi waktu masukkan kabel itu harus sampai mentok. Lakukan crimping dan tekan hingga semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit pada bagian kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik. Kemudian setelah semua dilakukan, tes dengan LAN tester. Jika menyala semua dan berurutan dari 1 sampai 8, maka kabel LAN telah jadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan cara mengimplementasi kabel straight. Alat dan bahannya digunakan yang pertama yaitu laptop, kabel UTP straight, dan juga router. Fungsi dari kabel ini atau kabel UTP straight yaitu digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya yaitu menyambungkan router atau internet ke laptop. Yang cara-caranya yaitu pertama, siapkan laptop, kabel UTP straight, dan router. Kemudian hubungkan kabel UTP pada router dengan laptop. Kemudian cek icon internet pada layar bawah laptop. Klik kanan pada icon tersebut, lalu klik Open Network, kemudian Change Adapter Option. Kemudian pilih Ethernet. Klik Details untuk mengetahui bahwa alamat IP sudah ada atau belum. Lalu cek dengan menggunakan browser, apakah sudah tersambung ke internet atau belum. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kabel crossover. Karena tadi kabel straightnya sudah selesai, maka kali ini
saya akan menjelaskan mengenai kabel crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Fungsi atau contoh penggunaan kabel crossover line adalah sebagai berikut. Maaf, itu tipe ya. Yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan menghubungkan komputer dengan router. Kemudian cara membuat kabel crossover. Cara pemasangan kabel UTP tipe crossover hampir sama dengan memasang kabel UTP tipe straight. Mengenai teknis pemasangannya sama seperti tadi. Perbedaannya adalah urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Untuk ujung kabel pertama, susunan kabel sama dengan susunan kabel UTP straight, yaitu orange putih pada pin pertama, orange pada pin kedua, hijau putih pada pin ketiga, biru pada pin keempat, biru putih pada pin kelima, hijau pada pin ke-6, coklat putih pada pin ke-7, dan coklat pada pin ke-8. Langkah-langkahnya yang dilakukan yaitu sama seperti straight tadi. Yang pertama, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan tang crimping. Setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45. Jack terdiri dari 8 pin. Pin pertama dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri jika posisi menghadap ke Anda. Berurut ke kanan adalah jack 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutan tadi, yaitu yang pertama orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, dan coklat pada pin 8. Setelah sesuai, kemudian masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack sampai berbunyi klik. Kemudian lakukan crimping dan tekan hingga sampai semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit pada tiap kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik seperti yang tadi saya jelaskan sampai berbunyi suara klik. Lakukan yang sama di ujung satunya atau ujung kedua, namun dengan urutan kabel yang berbeda. Untuk ujung kabel yang kedua, susunan warnanya berbeda dengan ujung pertama. Adapun susunan warnanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hijau putih pada pin pertama, hijau pada pin kedua, orange pada pin ketiga, biru pada pin keempat, biru putih pada pin kelima, orange pada pin keenam, coklat putih pada pin ketujuh, dan coklat pada pin ke-8 seperti yang ada pada gambar di sampingnya. Lakukan hal yang sama seperti pembuatan ujung yang pertama hingga ke tahap crimping kabel dengan RJ45-nya. Kemudian cara implementasi kabel crossover. Alat dan bahan yang digunakannya itu 2 laptop atau 2 PC. Kemudian kabel UTP crossover. Fungsi dari kabel ini yaitu untuk menghubungkan dua device yang sama, contohnya dengan sharing file.
Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah laptop dan kabel UTP crossover. Lalu hubungkan kabel UTP pada laptop 1 dengan laptop 2. Matikan semua antivirus termasuk Windows Defender pada kedua laptop. Pastikan pada bagian Change Advanced Sharing Settings agar turn on semua, kecuali pada bagian Password Protected Sharing kita turn off-kan. Dilakukan pada kedua laptop. Kemudian konfigurasi alamat IP. Lalu ping alamat IP dengan cara ketik ping spasi alamat IP laptop yang dituju pada command prompt. Setelah ping alamat IP, ketikkan IP config. Kemudian jika sudah berhasil, pilih folder yang akan dikirim. Lalu kita klik kanan, pilih properties, kemudian pilih sharing. Jika network path not share, maka kita klik advanced sharing, lalu pilih share this folder. Lalu pilih share, kemudian pilih everyone, kemudian add, dan ubah pada everyone tadi menjadi read or write, lalu klik share. Kemudian periksa pada laptop 2 apakah folder sudah terkirim atau belum. Dengan cara klik pada disk PC, lalu ketik backslash 2 kali alamat IP dari laptop yang pertama. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih belum jelas dan masih banyak perkataan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.